Hi Musi, welcome to Muso Talk by Muso.id, a musical place at your sound with me, Samgar DJ. Oke, seperti biasa di Muso Talk ini kita bakal bahas hal-hal menarik seputar musik, genre, tips and trik, dan teknik, dan tentunya sangat bermanfaat buat kalian di rumah untuk menambah wawasan dalam belajar musik. Oke, di Muso Talk kali ini kita kedatangan tamu nggak cuma satu drummer, tapi 3 drummer yang juga merupakan instruktur di Muso.id. Dan inilah dia Bro Eka, Krisna, dan Naval. Hai. Hai bro. Sapa dulu Musi. Hai Musi. Hai Musi. Oke, gimana kesibukannya Bro Eka saat ini? Oh, masih seperti biasa, masih bekerja di salah satu perusahaan swasta. Oke. Ya masih bagi-bagi juga dengan main musik. Tapi karena kondisinya saat ini lagi pandemi ya, jadi dibatasi semuanya, dibatasi. Sepi job ya. Iya. Oke, kalau Bu Krisna sendiri, gimana nih kesibukannya saat ini? Ya masih kerja aja, masih kerja di swasta sambil kadang-kadang main wedding gigs. Masih ada wedding ya? Masih. Di kondisi Cuman pandemi sekarang saat ini. ya agak berkurang sedikit. Enggak sedikit, banyak malah. Banyak. Sama gathering lah. Berapa persen pengurangannya gara-gara pandemi ini? Paling ya sekitar 90% ya. Dari juga ya? Iya, sama. Paling 90%. 90% pengurangan. Wow. Ngap-ngap itu. Berarti nggak ada tambahan-tambahan lain ya? Selain dari perusahaan swasta? Ada sih sendiri? sekarang, itu wedding itu sama sekarang bantuin bikin itu usaha makanan. Biasa lah, Usaha musisi kan sekarang gitu semua ya. Lepas job jual makanan. Iya, bener. Oke. Kak Bruno Val, kesibukannya saat ini ngapain aja nih? Masih sama, saya masih mengajar di Mm-hmm. salah satu sekolah musik di Kota Semarang. Oke. Itu Job-job? job sama kayak Mas Bro Eka, masih sepi ya karena pandemi ini, semua ngefek sih. Ngefek banget ya? Ya, ngefek. Aku juga sepi loh bro, nggak cuma bro Eka. Oh iya, sama. Sorry. Jadi gara-gara pandemi ini untuk job-job, panggung, wedding, Ya. semua berkurang banget ya? Ya, Cuman tetap ada hikmahnya bro ya. Jadi kita lebih kenal diri sendiri. Kita kekurangannya banyak nih. Sholat 5 waktu jadi lancar. Banyakin puasa Senin Kamis gitu. Nah, iya. Kalau enggak Tambah prihatin. Iya nggak bro? bener-bener. Kalau Bruno Val, dengar-dengar Bruno Val ini kan genre musiknya, backgroundnya lebih ke dangdut ya? Ini dangdutnya itu lebih ke musik project, maksudnya project single, atau lebih ke panggungnya nih? Ya, kalau side job saya itu freelance drummer, lebih ke dangdut ya kan. Tapi itu bukan di Kota Semarang juga, tapi di daerah Jogja. Oh Jogja, lebih Iya, banyak di Jogja iya, malah. Jogja. Lumayan di daerah Jogja. Mantap bro. Tapi kadang sesekali main di Kota Semarang, kemudian di luar kota lah. Ada Terakhir- satu band khusus gitu? Ya, ada di Magelang. Di Magelang ya? Justru biasanya? malah di Magelang itu ada. Jadi kalau asal saya kan Magelang. Oh, Sebentar, Bruno Val sebenarnya patas atau di mana-mana ada. Solo, semua di Magelang Jogja. Antar kota dalam provinsi. Oh, Oke. bukan akap ya? Bukan, antar kota dalam provinsi. Magelang, Lanjut. Semarang gitu kan. Berarti base-nya di Magelang, cuma sering mainnya di Jogja, Semarang gitu ya? Yes. Karena berhubung freelance, jadi kita ngikut jobnya di mana. Tapi emang spesialisnya dangdut ya? Akhir-akhir ini gitu sih. Sambil ngendang. Enggak, beda. Tapi aku pribadi sih dangdut sampai sekarang aku nggak bisa dapet. Susah. Nggak bisa dapet. Nggak bisa Bukan dapet. ke teknik ya, lebih ke feel-nya, groove-nya Iya. gitu ya? Aku malah salut dengan drummer dangdut bisa ngedrum enak bro. Aku nggak bisa kalau main dangdut terus. Nah kalau Broadcast sendiri, Oke, Broadcast sendiri background musiknya di mana sih? Gua sih Atau apa gitu? death metal ya. Metal. Saya Lebih ke pop ya. Oh. Lebih ke pop jazz lah. Dulu Pop sih jazz. sempat ngulik jazz ya, cuman karena sekarang ini sering main acara wedding jadi sering ke pop. Pop. jarang ya wedding pakai jazz itu malah pusing. Ada juga tapi. ada itu kan klien kadang juga segmen ya. Maksudnya segmen suka jazz ya oke nggak masalah. Cuman jazznya jazz yang pop jazz gitu yang masih ringan gitu. Ya masih isi listening gitu Iya. ya jazznya ya. Oke, kalau Bro Eka denger-denger kan juga backgroundnya agak nyentrik nih, campur sari ya kan? Iya, hidup campur sari. Hidup campur sari. Itu tambah sulit. Ada dangdut, ada pop jazz, ada campur sari. Iya. Awal mula belajar campur sari untuk memutuskan decide nyaman di campur sari gitu gimana ceritanya? Awal mulanya diceburin. Diceburin? Iya. Maksudnya diceburin? Jujur dulu saya tuh nggak
nggak pernah suka sama musik campur sari. Sama dangdut pun sebenarnya campur sari sama dangdut itu kan juga Hampir mirip ya? iya hampir beda tipis gitu. Nah itu diceburin aja sama temen. Gara-garanya temen yang punya grup campur sari itu nggak ada drummer waktu itu. Terus saya disuruh bantuin. Ternyata teman-teman pada cocok. Teman-teman di satu grup itu pada cocok gitu kan. Grup campur sari. Iya. Waktu itu kita juga terutama saya pun juga nggak ngerti campur sari itu harus gimana gitu, karena rata-rata pukulan satunya campur sari itu nggak selalu, aksen di campur sari itu nggak selalu jatuh di satu seperti kita kalau Main pop, kita main pop pop gitu kan. main jazz gitu kan rata-rata kan hampir jatuh di satu semua ya bro ya. Kalau pop iya, kalau jazz kadang enggak sih bro. Ya Kalau pop aja pop. iya pop ya. Itu jadi sempat bingung juga. Tiba-tiba jatuh di 4, tiba-tiba jatuh di 3, terutama nyamain sama gongnya, karena kalau yang campur sari itu kan rata-rata kan instrumen perkusinya nggak cuma drum iya gitu ya. benar. Jadi kita harus pelajarin karakter si pemain kendangnya, kita juga harus pelajari karakter si pemain gongnya, jadi kita bisa ngerti, oh ini aksennya di sini, oh ini pukulan yang harus dikerasinya di sini. Repotnya sih di situ. Itu kalau campur sari banyak ya. Kalau biasanya kalau band-band gitu kan, kalau dangdut sama nggak tahu dangdut. Kalau biasanya band itu kan drum sama bass ya, itu kan kunci. Iya, Campur sari berarti banyak dulu ya. Kalau campur sari enggak cuman drum bass. Enggak. Jadi drum, kendang. Kalau ada gong berarti gong, kalau nggak ada biasanya rata-rata diganti sama basis. Jadi basisnya tuh nggak ngebass, malah dia ambil aksen gongnya, malah ambil bagian dari gong itu punya ke bass gitu ya. Kalau dangdut hampir sama sebenarnya kayak campur sari. Jadi kalau di dangdut yang di depanin justru malah kendangnya, bukan drumnya ya kan. Sama kayak kita juga nyari senggaan kalau di dangdut campur sari. Senggaan. Ya istilahnya senggaannya di mana. Jadi kita nggak bisa bikin senggaan sendiri nih. Harusnya harus bareng ya. Harus bareng, malah di belakangnya kendang gitu. Jadi kendang larinya kemana, kita ini. Senggaan tuh kalau di jazz atau di pop mungkin tutti kayak gitu ya, atau gimana? Aksen mungkin ya. Lebih ke aksen Ya, ya. lebih ke aksen. deng dead. Kayak gitu ya. Cuman kalau senggaan itu kan ada fill-in-nya dulu. Enggak yang tiba-tiba langsung jeder gitu keluar gitu. Ya, kaget. Ada aksennya, ada fill-in-nya ada. dulu pasti, dan itu kita harus benar-benar klop sama si pemain kendangnya. Sebenarnya basicnya sama kayak jazz bro. Jazz itu kan kayak kita ngobrol sebenarnya. Main musik kan kayak kita ngobrol. Yang penting ntar berangkatnya bareng, pulangnya bareng deh. Tengahnya kayak kita ngobrol. Biar satu feel gitu ya. Benar. Oke, ini kan backgroundnya macam-macam nih ya. Kalau Go Kresna, decide untuk suka jazz itu mulai kapan? Lulus SMA kayak. Lulus SMA. Sama dulu, jadi waktu aku lulus SMA itu masih gencar-gencarnya ada komunitas jazz di Semarang. Jazz di sore gitu. Nah, dulu kan aku kan sering nongkrong di ada salah satu studio musik di Semarang. Terus, nah kebetulan banyak orang-orang jazz sering nongkrong di situ bro. Nongkrong terus akhirnya aku juga, terus ternyata waktu itu ada teman-teman jazz tuh butuh drummer tuh. Nah kan karena kita sering ngobrol, akhirnya aku dicoba dipakai dulu. Bukan waktu zaman itu aku lagi suka rock-rockan. Berarti dari rock suka jazz gitu? Iya, dari rock dulu. Karena dulu waktu di Semarang festival masih seringnya rock. Ya, rock posisi progresif gitu ya. Gitu. Terus waktu itu lagi nongkrong di studio, butuh drummer jazz. Pede aja, boleh mas aku yang ngedrumming mas. Modal nekat gitu ya? Modal nekat, habis tahu lagunya pusing dulu. Sama diceburin berarti sebenarnya. Iya. Bukan. Kalau dia menceburkan diri sendiri. Ini bener-bener yang lain nikmatnya, aduh gimana nih. Cuman karena tingkat kesulitannya kayak gitu, jadi aku lebih harus bisa deh. Nah, Oke, berarti dari awal belajar drum sampai ke genre musik yang dirasa nyaman saat ini tuh banyak sekali proses ya. oh iya. Kalau Bro Eka, proses pertama kali belajar drum, itu gimana ceritanya? Jujur dulu malah awalnya tuh dari belajar marawis ya. Marawis. Rebana. Oh, rebana. Oke. Sambil selawatan. Iya benar. Jadi kalau ya tetap instrumen percussion ya iya maksudnya. benar. Jadi cuman enggak maksudnya enggak cuman pegang apa sih namanya? Yang rebananya itu. Kadang kita muter, kadang pegang beduknya juga. Jadi hampir bisa semua di set marawis itu kita hampir bisa semua. Nah setelah dari itu mulai
kenal sama drum itu SMP. Jadi dulu waktu SMP itu kalau berangkat sekolah itu kan jalan ya, rame-rame sama teman gitu kan. Jalan tuh ada satu kakak kelas yang selalu ngobrol, coba deh main drum. Drum tuh gampang. Dia cuma ngajarin tangan kanan sama tangan kiri doang. Cik cik tak cik 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 tak cik. Kakinya belum. Kakinya belum. Itu sambil jalan. Cik cik tak cik 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 tak, cuman gitu doang. Nah begitu sampai rumah, karena nggak punya drum kan, suara cik cik itu saya rasa waktu dulu bisa muncul dari ini sapu lidi. Oke ya. Sapu lidi kalau dipukul itu kan hampir cek gitu buat cik cik gitu. hampir mirip seperti hi-hat kan. Nah, terus tangan kirinya mukul bantal biasa. Cik 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 cik. Ya, oke lah pokoknya dari gerakan tangan udah ngerti dulu, cuman habis itu lama-lama juga kayaknya kaki bisa nih. Dik tak dik tak, cuman masih tetap di sapu tadi. Nah, selesai dari situ cobalah, biasa kan muda-mudi di kalangan rumah itu kan ngeband, latihan gitu. Ikut join di situ ya? Iya, pertama diajakin main doang, diajakin lihat latihannya. Nah, terus habis itu suruh nyoba. Jadi 1 jam waktu itu sewa cuman berapa ribu tuh kita pakai muter tuh. Alat band yang di rental. Kita pakai muter. Kebetulan mungkin karena udah punya feel main drum ya, maksudnya dari sapu dan tadi ya bandal tadi ya. dari sapu itu tadi diaplikasiin kan ke alat yang beneran gitu kan. Jadi udah sedikit punya feel-nya, justru malah yang nilai teman-teman, bukan saya sendiri. Kayaknya kamu cocok di drum. Langsung nyaman gitu ya kelihatannya. Ya udah, terus habis itu ngulik pun juga nggak ada drumnya kan. Cuman bayangin aja, kayaknya set drumnya tuh di sini bass drum sambil merem kan, di sini snare, di sini hi-hat, tom dan floor sebagainya itu ngawang gitu kan. Ngawang duduk di tempat tidur sambil ngawang, sambil dengerin musik pakai headset, udah berjalan gitu aja. Oke, menarik. Itu tahun berapa bro? Itu SMP tahun berapa ya? Sekitar 2000. Oh SMP ya? Iya, 2002-2003 mungkin ya. Ya bro, dia ada lengkap bro. Ada headset, ada MP3. Iya. 2002 SD ya. Ya masih SD. Kalau Bruno Val, awal belajar musik gimana ceritanya? Awal belajar musik, kata orang tua nih ya, sejak kecil tuh saya suka mukul-mukul. Mukulin teman gitu kan? Enggak ya? Ada cerita sih. Mukulin pacar. Oh, kayak bantal. Sama berarti ya? Kenapa harus bantal semua sih? Nggak tahu. Kalau dulu kan memang suka tidur ya. Oh, suka tidur. Sekarang masih enggak? Enggak masih. Ya udah. Enggak kira sekarang masih. Aduh, bahaya deh. Berusaha kan tidur aja. Sorry. Lanjut. Ini harusnya saya atau Anda? Jadi suka mukul-mukul gitu. Terus sampai inget dulu tuh pernah dibikinin kendang dari pralon. Nah, membrannya tuh dari bola mainan karet gitu. Oh ya. Nah, karena sering apa ya, mesti menurut orang tua, oh ini anak kayaknya bisa nih diarahin. Disupport berarti sama orang tua. Ya, disupport dulu, terus dibikinin kendang-kendangan itu. Nah, setelah itu justru malah pertama kali pengen belajar serius tuh di musik itu gitar, dulu instrumen gitar. Gitar Ya. dipukul-pukul juga atau? Nah, Oh enggak ya? Serius belajar gitar? serius belajar gitar, tapi sama tetangga sih. Belajar gitar, terus serius menekuni drum waktu SMP. Kelas 1 itu udah mulai ngulik tuh apa ya, pengen ngerti, pengen tahu lebih jauh soal drum gitu ya. Benar. Jadi belajarnya secara otodidak dulu. Mulai dari SMP ya. Mulai dari SMP. Terus kita bicara soal motivasi dalam belajar. Motivasi itu kan yang buat kita, oke lah, gua mau nih menekuni drum gitu. Kalau Bro Kresna, motivasi apa yang bikin Bro Kresna ini, oke lah, gua mau serius di drum, gua mau serius belajar drum gitu. Motivasinya apa dulu? Lu pengen terkenal bro. Pengen terkenal. Iya. Oke. Sekarang terkenal Udah enggak? Terkenal sih di keluarga gue. Oke. Terus Sama. Dulu kan zaman dulu kan kita masih zaman dulu ya, bukan di era sekarang. Itu kalau kita lihat pemain band dalam TV, di TV itu kayaknya wah keren banget. Jadi kan aku dulu main drum awal tuh sekitar tahun 2002. Itu kan lagi booming-boomingnya dulu apa Padi ya, Padi Dewa. Terus waktu kita lihat tuh band rock gitu ya. Terus waktu itu lihat drummer, wah ini kayaknya enak, kayaknya gampang nih, kayaknya gampang. Ya kan pada gini-gini
drum cuma minta kayak gampang. Nah tuh motivasinya itu, oh kayaknya denger drum gampang, terus fansnya banyak sih. Nah dulu sih gitu sih. Dulu kayak karena aku dulu suka Dewa 19 ya, suka Tio nih, wah Tio kan enak, ganteng ya, ganteng, jago, Wow. fansnya banyak. Aku juga pengen kayak gitu. Oke. Kalau Bro Eka, Oke. kepikiran nggak sih dari awal belajar drum hingga akhirnya drum ini menjadi salah satu sumber mata pencahariannya Bro Eka? Kepikiran nggak dulu waktu belajar drum pertama? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali ya? Sama sekali. Tapi nyatanya sekarang ini justru musik juga banyak sekali hal-hal yang bisa digunain untuk menjadi sumber penghasilan sampingan, bahkan sumber penghasilan utama ya. Iya, benar. Kalau Bro Kresna, Ya. apa aja nih musik di dunia Bro Kresna untuk menjadi sumber penghasilan? Wedding, Session player. session player. Terus dulu kalau ngisi take drum, nah itu kan lumayan itu. Soalnya kan gini, mungkin sobat-sobat musik di rumah yang mau belajar drum mungkin juga ada mindset dari beberapa orang tua yang mikir, ngapain sih belajar musik? Nanti nggak ada gunanya di kedepannya, kan banyak yang kayak gitu, bener ya? Nah, maksudnya kita pengen ngasih tahu nih buat teman-teman di rumah, buat musik di rumah, bahwa musik itu juga bisa buat kita kedepannya nanti, nggak cuma hanya sekedar hobi gitu kan. Kalau Bro Noval, seberapa besar musik di kehidupannya Bro Noval? Awalnya tuh gini, kan saya suka musik nih dari dulu kan. SMP itu udah mulai belajar drum kan. Nah, benar yang dikatakan tadi, kalau di keluarga itu kan ngapain sih belajar musik, meh dadi opo, Iya. kalau di istilah bener-bener. Jawa meh dadi opo gitu kan. Oke. Nah, dalam benak hati itu kayak, oh iya, coba tak buktikan nih, aku harus bisa. Pembuktian Maksudnya, diri ya. pembuktian aku harus bisa di musik. Maksudnya biar apa ya, nggak disepelein, dalam arti nggak semua musik dulu kan iya terkenalnya kan kalau di Iya. keluarga kan karena wah musik ini mah dadi apa gitu, maksudnya jelek Iya, banget itu bener. Mas, musik di Mindset keluarga kalau jelek gitu ya. Gak ada masa depan gitu ya. Nggak ada masa depan Bener gitu. banget. Nah, Di keluarga besar terutama. Nah, itu berarti juga menjadi motivasinya dari Bro Noval sendiri. jadi salah satu motivasi yang awalnya aku lihat jatuh cinta ke drum karena terlihat keren, karena tangan kanan kiri, kaki kanan kiri kan Iya. mainnya Beda semua. beda semua itu. Nah. Keren Mata ya kita kanan, ya. mata kiri juga ya. Nah, gitu. Itu sih terlihat keren, terus ditambah keluarga seperti itu kayak oh iya aku harus bisa gitu sih, gitu. Oke, menarik sekali. Oke, sekarang kita mau bahas soal tips and trick nih buat teman-teman musisi di rumah yang mungkin kira-kira baru mau belajar musik nih. Dari Bro Eka ada nggak sih tips and trick buat teman-teman di rumah atau motivasi buat teman-teman di rumah untuk yang baru mau belajar musik gitu? Kalau saya sih biasanya lihat video ya, lihat video yang sekiranya itu ya mau nggak mau kita juga harus sortir juga videonya yang seperti apa gitu kan. Video yang sekiranya memang kita itu bisa ngikutin, minimal bisa ngikutin cara Bisa mainnya. nyontoh ya? Iya, bisa nyontek, karena itu hal yang paling gampang menurut saya. Buat belajar di rumah ya, Bener. tentunya ya. Apalagi di awal ya, di tahap awal itu pun dulu juga saya lakukan, banyakin nonton video, entah itu video di TV, entah itu siapa yang konser, entah itu nonton konser langsung. Dulu jadi kalau nonton konser tuh saya malah nggak seneng nonton dari depan. Kalau bisa dari belakang panggung, karena kan drummer kan biasanya kan ya. di belakang gitu kan, biasanya nontonnya dari bawahnya drum. Dia sering jadi kru ya dulu ya. Pengennya sih gitu, cuman nggak bisa, karena nggak ada akses ke sana gitu kan. Tapi kalau disuruh milih, pengen nonton konser Dari mana? live gitu kan, pengennya dulu sih, pengennya dari belakang Backstage. panggung atau bawah panggung, kan rata-rata kan panggung. Bawah panggung nggak kelihatan dong. Kan tinggi kan panggungnya. Oke. Gitu. Jadi jongok gini aja, ngeliatin drumnya tuh dari bawah. Kalau Bro Kresna, ada nggak tips and trick khusus gitu buat teman-teman yang baru mau belajar musik, belajar drum terutama, ini kan kita lagi ngomongin soal drum ya. Kalau dari dulu sih pakai skema itu tadi, ATM, amati, tiru, sama modifikasi. Amati, tiru, Nah, modifikasi. Oke. gitu. Kayak Mas Jembung gini, misal Mas Eka nih, lihat video diamatin aja. Kayak dulu aku suka lihat drummer Dave Ekel lagi rajin budi, amatin aja. Jadi nonton terus ya itu. Nonton terus ditiru, oh dia mainnya gini nih. Kalau baru mau belajar nonton DVK pusing dong. Enggak pusing, dimatiin deh. Enggak, tapi dulu waktu awal belajar juga gitu. Ternyata waktu nonton di Bekel, ternyata drum tuh enggak cuma duk tak,
duk nggak cuman gitu bro, suaranya bisa dadang. Jadi banyak referensi pattern gitu ya. Amati, tiru, modifikasi itu dulu. Itu sampai ke setupnya nggak sih ditiruin biasanya? Iya dong. Dulu ya. Pasti kita fanatik ya. Zaman suka Akira Jimbo itu red symbol harus tinggi nih. Lama-lama capek juga bro. Gila sih. Terus sama ada yang apa Chinese di belakang gitu yang yang gitu kan ditiru ya. Nggak sampai kayak gitu. Nggak sampai kayak gitu. Oke. Saya nggak punya Chinese bro. Kalau Bro Noval, ada nggak tips-tips buat musisi di rumah yang mau belajar drum gitu awal-awal? Hampir sama kayak Bro Krisna dan Bro Eka ya. Jadi kalau menurut saya tipsnya belajar yang bisa dulu aja. Katakanlah tadi niruin apa the vocal ya. Kalau mau ngulik ya itu dulu, dan itu sering-sering dilakukan. Nanti untuk masalah feel dan skill nanti akan berjalan dengan sesuai proses. Intinya seneng dulu. Ketika udah nyaman sama ketukan itu sampai benar-benar bosen, dan nanti untuk feel dan kemudian skill nanti akan nambah dengan sendirinya sih. Gitu. Jadi tetap konsisten. Kalau latihan ya itu dulu sampai benar-benar ngelupas gitu. Karena untuk membangun feel itu kan susah proses ya. Bener kan? Nah, Bro bertiga ini kan drummer yang juga menjadi instructor di newshow.id ya. Iya. Kalau Bro Eka, materi apa yang di-share di situ? Gambaran besarnya nih, materi dari Bro Eka untuk newshow.id buat nanti teman-teman kalau mau join di newshow.id, gambarannya? Itu materi yang dasar ya sebenarnya, dari kita kenalan alatnya dulu, terus cara memainkannya seperti apa, terus fitur alatnya itu seperti apa. Karena kan banyak mungkin yang nggak tahu kalau hi-hat itu ternyata bisa diinjak dan bisa buka tutup gitu loh. Mungkin. Berarti lebih ke pengenalan drum ya, sendiri ya, basic terus, banget ya. Ya materinya juga materi yang gampang, maksudnya materi benar-benar dasar. Dan itu justru malah penting ya buat teman-teman yang mau belajar drum ya. Menurut saya iya, karena kalau kita nggak kenal sama alatnya, kita nggak tahu cara memainkannya, nggak bisa explore berarti ya. Oke, kalau Bro Noval, materinya seputar apa nih di newshow.id? Kalau saya lebih basic lagi dari Bro. Oh, lebih basic ya, lagi. lebih basic, kayak seperti contohnya 4 beat. Oke. Dan nanti pengenalan bermain beat tapi dengan simbol-simbol tertentu. Gitu, seperti X. Kalau anak kecil kan agak susah nanti kalau disebutin ini hi-hat, ini snare, ini bass drum. Nah, kita alihkan dengan simbol-simbol yang menurut mereka itu lebih asik, menarik gitu lebih ya. menarik, lebih. Simbol ini harus mukul ini, simbol ini harus mukul ini gitu sih. Lebih pengenalan ke situ. Lebih basic lagi. Berarti Lebih lebih basic dikhususkan buat kids musik di rumah yang benar-benar awal mau belajar musik gitu ya. Iya. Oke, kalau Bro Krisna, materinya seputar apa nih di newshow.id? Kalau aku sih kemarin seputar bangun groove ya bro. Groove, jadi nggak perlu kita tuh main ribet sih sebenarnya, main duk tak itu udah cukup sih menurutku. Jadi ngajarin gimana sih cara main duk tak itu tuh udah enak. Udah enak ya. Nah itu bisa yang memang sulit. Aku Untuk beberapa kali ikut membangun master class gitu, memang beberapa drummer selalu kasih pesan kayak gitu, nggak usah main ribet-ribet dulu. Duk tak, katakanlah di satu orang ada 5 orang deh, kita main duk tak sampai dia gini tuh udah cukup dulu. Nah itu lebih ke tips and trick kayak gitu sih, build groove gitu sih. Oke. Menurut Bro siapa nih? Bro Noval. Oke. Kenapa sih musik di rumah ini harus join nih ke newshow.id? Ya, satu, karena lebih praktis ya kan. Oke. Maksudnya kita bisa menggunakan aplikasi ini di mana saja. Kita bisa belajar ini di mana saja maksudnya. Ketika di dalam mobil kita buka join di Muzo, ya kan kita bisa belajar itu di manapun dan lebih fleksibel. Oke. Iya, nggak perlu ketemu kan? Iya, nggak perlu ketemu Bisa juga. tiap hari, tiap waktu bro. Kita bisa atur waktu sendiri Iya, berarti ya. sebenarnya enak. Adanya Muzo ini sebenarnya kalau aku bilang, mungkin kalau ada Muzo di tahun aku 2002 ada Muzo, mungkin aku sekarang bisa lebih jago ya. karena lebih enak. Waktu Lebih- latihannya juga lebih banyak juga. Jadi lebih bisa intens gitu ya, Iya, materi-materinya bisa kita dapat kapanpun, dimanapun. Iya. Dan Jadi- step by stepnya itu pasti ditata juga gitu kan di situ. Oh, benar-benar. Menurut saya itu apa ya, satu layanan yang oke gitu kan. Jadi kita bisa belajar dari yang paling rendah dulu Jadi, sampai yang ekspor gitu. Buat teman-teman musik di rumah jadi bisa mengerti ya, kalau aku mau belajar drum nih, stepnya harus gimana sih? Ya. Pertamanya kita harus belajar apa dulu sih? Betul. Gitu kayak gitu ya berarti Iya. ya. Oke, buat teman-teman di rumah, buat musik di rumah yang belum join ke newshow.id, buruan join ke newshow.id karena bisa dapetin diskon spesial jika menggunakan referral code dari instruktur teman-teman instruktur yang ada di sini.
Kalau Bro Eka, referral code-nya apa nih? Oke, untuk teman-teman Muzo yang ada di rumah, silahkan pakai referral code-nya, yaitu ketik aja muzo.id di bawah ya, muzo.id xek. Oke, Bro Noval juga punya referral code sendiri. Silahkan share ke Muzo di rumah. Ya, buat kalian yang ingin join ke muzo.id, pengen nambah skill, nambah ilmunya, jangan lupa pakai referral code dari saya, muzo.id xnova. Oke, thank you. Kalau Bro Kresna nih, Yo. referral code-nya apa? Bisa di-share ke Muzo di rumah. Buat teman-teman Muzo di rumah, kalau mau belajar dimanapun kalian bisa belajar, jangan lupa pakai kode referral dari Kresna, muzo.id x Kresna, dapatkan diskon, terus belajar. Oke, thank you banget Bro Eka, Thank you, Bro Bro. Kresna, Bro Noval. Yeay. Udah mau Music. sharing bareng teman-teman Muzo di Thank you, rumah. bro. Yoi. Thank you, bro. Thank you banget udah mau berbagi ilmu, berbagi cerita soal pengalamannya dalam bermain musik, terutama drum ya. Jangan bosen-bosen kalau nanti kami panggil lagi di sini di Muzo Talk untuk menjadi pembicara lagi, oke? Oke lah. Oke, siap. Ya ada Instagramnya kan, Muzo? Iya, jelas lah. Oke, buat musik di rumah sampai di sini dulu Muzo Talk by muzo.id, a musical place at your zone. Jangan lupa buruan join ke muzo.id dan dapetin diskon spesial dengan menggunakan referral code dari teman-teman instruktur tadi. Oke, buat musik di rumah jangan lupa juga buat follow IG dari muzo.id dan subscribe di YouTube channel muzo.id, a musical place at your zone. Oke, saya Samgar dan teman-teman di sini ada Bro Eka, Bro Kresna dan Bro Noval undur diri. See you on the next Muzo Talk by muzo.id, a musical place at your zone. Bye bye. Bye.